أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد خير الأنام وأسأله السلامة من النقم والوفاة على الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الدعاة بالقرآن والسنة. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله المتين فإن التقوى مدار كل سعادة وبه ينجيكم في الدنيا والآخرة فإنه وصية الله ورسوله النبي رحمة حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan hati yang mungkin pertanyaan ini sempat terlintas di dalam hati dan benak kita bersama.
yaitu sebuah pertanyaan. Kenapa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini harus ada yang namanya permusuhan, harus ada yang namanya pertikaian, bahkan jatuh kepada tindak pidana pembunuhan? Kalau kita cermati secara seksama, jatuh bangunnya manusia antara berbuat baik dan berbuat buruk, antara berdosa dan bertaubat kepada Allah, semuanya termotivasi oleh organ tubuh yang paling atas, yaitu kepala. Ini substansi warning Nabi ketika Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, antahfadhur ra'sa wa ma wa'a." Ya Ali, jagalah kepalamu dan sekelilingnya. Ulama-ulama muhaddisin, para alim ulama mencari tahu apa makna ungkapan Nabi antahfadhur ra'sa wa ma wa'a. Jaga kepalamu dan sekelilingnya. Nabi dibekali oleh Tuhan jawami'ul kalim. Ucapannya pendek tapi maknanya luar biasa. Maka ulama mencari, mengeluarkan kemampuan memahami ungkapan Nabi tersebut. Ketika mereka berusaha memahami ungkapan Nabi, di tengah itu timbullah sebuah pertanyaan baru. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua mata kita, menciptakan dua telinga kita, dua lubang hidung kita, tapi Allah hanya menciptakan satu mulut kita? Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Seseorang bisa menangis ataupun tersenyum lantaran mata memandang sesuatu. Seseorang bisa memuji bahkan mencaci maki orang lain lantaran telinga mendengarkan sesuatu. Seseorang bisa spontanitas menutup kedua lubang hidungnya, bahkan berdiam lama pada satu tempat, tergantung dari apa yang dicium oleh kedua lubang hidungnya. Berdasarkan pemaparan ini, secara non-materi, anggota organ tubuh yang berada di atas kepala yang Allah ciptakan berpasang-pasangan adalah organ tubuh yang bisa mengambil sesuatu yang ada di luar tubuh kita, dimasukkan ke dalam diri kita. Tapi lisan kita yang Allah ciptakan satu-satunya adalah organ tubuh yang hanya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hati dan benak kita. Maka lisan inilah jauh lebih berbahaya ketimbang organ tubuh yang berpasang-pasangan. Apa buktinya? Catatan buruk masyarakat kita mengatakan berapa banyak hubungan orang tua dan anak tidak lagi harmonis lantaran mulut. Berapa banyak hubungan persaudaraan bisa retak lantaran mulut. Berapa banyak hubungan persahabatan bisa bubar lantaran mulut. Dan bukan fenomena baru di negara kita. Berapa banyak hubungan suami istri tidak lagi harmonis, bahkan jatuh kepada perceraian. Itu pula disebabkan oleh lisan yang berkata. Maka lisan inilah yang menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan manusia. Ulama Arab mengingat kita dalam satu ungkapannya, jirahatus sinan lahal ti'am wala yaltamu ma jarahal lisan. Luka yang diakibatkan oleh ujung tombak masih bisa untuk disembuhkan. Wala yaltamu ma jarahal lisan, tapi tidak mudah menyembuhkan hati yang sudah tergoles oleh ucapan-ucapan lisan. Kita tidak lama yang lalu berlebaran. Tradisi lebaran kita mengatakan minal aidin wal faidin, kita mohon maaf kepada orang yang mungkin pernah kita sakiti. Tapi tanamkan dalam hati kita, percuma ucapan tersebut, kita memohon tersebut, bila hati orang yang kita minta maaf tidak sempurna benar-benar memaafkan akan kesalahan kita. Padahal bahaya lisan ini belum tentu bisa hilang daripada hati saudara-saudara kita. Oleh karena itu, perlu kita jaga lisan kita agar tidak sampai mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan saudara kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Perlu kita melihat kebiasaan yang dilakukan oleh seorang ulama
demi menjaga keselamatan kita, agar kita tidak tergelincir oleh fitnah lisan kita. Ada seorang ulama namanya Rabbi Khaisam. Akhlaknya yang mulia ini diabadikan oleh Syekh Amin Al-Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulubnya. Bahkan Al-Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad Samarqandi mengabadikan dalam kitab Tanbihul Ghafilinnya. Apa yang dilakukan oleh Rabbi Khaisam ini? Idza asbaha wada'a qalaman wa qirtasan. Setiap datang waktu subuh, waktu pagi, hal pertama yang beliau lakukan adalah meletakkan sebuah bolpoin dan secari kertas di dalam kantung baju beliau. Wala yatakallamu bi kalimatin illa katabaha wa hafadhaha. Tidak ada satu perkataan pun, tidak ada satu ucapan pun pada satu hari itu kecuali semuanya tertulis dalam kertas itu, wa hafadhaha, dan dia jaga baik-baik. Summa yuhasibu nafsahu indal masa. Ketika dia sudah datang waktu sore, waktu menutup diri, tidak lagi bermasyarakat. Karena kebiasaan ulama-ulama kita, kalau sudah datang waktu sepertiga malam pertama, setelah ba'da isya, dia sudah tidak lagi mau bermasyarakat. Dia hanya ingin fokus beribadah kepada Allah. Pada saat dia fokus beribadah kepada Allah, maka dia lihat catatan kertas yang bertuliskan perkataan-perkataannya pada hari itu. Dia baca satu persatu dengan teliti. Kalau dia dapati ada satu perkataan yang menyakiti hati daripada saudara-saudaranya, maka malam harinya dia bertaubat kepada Allah, dan keesokan harinya dia memohon ampun terhadap lawan bicaranya. Tapi kalau beliau dapati tidak ada perkataan yang menyakiti lawan bicaranya, maka beliau bersyukur, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diselamatkan pada hari itu. Kenapa beliau melakukan hal yang demikian itu? Beliau ingat sebuah ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan." Tidaklah Allah menciptakan pada diri manusia yang lebih mulia daripada lisan. Yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Dengan lisan seseorang bisa menggapai surganya Allah, dan dengan lisan pula itulah manusia bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Fasjunhu fa innahu kalbun akurun. Maka jagalah lisanmu, karena lisanmu bagaikan anjing yang menggigit. Oleh karena itu, lisan ini yang perlu kita jaga, karena sumber terbesar kehancuran, perdebatan, pertikaian, pembunuhan selama ini yang terjadi adalah lantaran salahnya lisan ini di dalam berkata-kata. Oleh karena itu, di siang yang penuh keberkahan ini, satu momentum penting yang ingin khatib sampaikan, mengingatkan kepada diri kita, yaitu sebuah ungkapan Rasulullah SAW seraya mengatakan, yang bagus seorang muslim itu, semua orang muslim yang baik itu apabila saudara selama muslimnya selamat daripada dirinya, daripada lisan dan perbuatannya. Dia dikatakan seorang muslim yang sejati apabila saudara muslimnya tidak dia sakiti dengan lisan maupun perbuatannya. Yamutul fata bi asratin min lisanihi. Berapa banyak seorang pemuda saat ini yang hilang nyawanya sia-sia karena lantaran terpeleset oleh lisan dan perkataannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل الجمعة سيد الأيام للمسلمين واكثر فيه ثواب والحكم للعاملين وخسارة للكسالى والغافلين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله المتين فإن التقوى ينجيكم في الدنيا ويوم الدين واكثروا بالاستغفار والأعمال الصالحين والزموا بهذا اليوم بالأذكار والصلوات على النبي الأمين كما أن الله تعالى أمركم عميما وبدأ بنفسه تعظيما وقال جل جلاله تعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه المشهورين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآله الصديقين وبقية الصحابة وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وامح عنا الذنوب والخطايا والسيئات وامح عنا الذنوب والخطايا والسيئات وامح عنا الذنوب والخطايا والسيئات اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة